Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9, kelas Sistem Informasi B 2019 akan menjelaskan hasil analisis kami tentang jurnal yang berjudul Manajemen Risiko TI menggunakan framework ISO 31000 untuk studi kasus sistem infrastruktur TI Telkom Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan, saya akan menyebutkan nama anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Esail Pintardi Lansari dengan NIM 065, lalu ada Muhammad Maulana Malik Al-Habsi dengan NIM 066, lalu ada saya sendiri Nur Aisyah dengan NIM 087 dan juga Muhammad Panji Anugrah dengan NIM 092. Next. Lalu yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang. Latar belakang ini akan dibacakan oleh Panji Anugrah. Kepada Panji Anugrah, saya persilahkan. Untuk latar belakang, perusahaan sebagai bergerak dalam bidang bisnis informasi. Telkom senantiasa berusaha untuk memanfaatkan seluas mungkin penggunaan teknologi dalam pengelolaan perusahaan. Selain untuk pengoperasian jaringan, seluruh infrastruktur, alat produksi, semua aspek penting dalam manajemen perusahaan seperti keuangan, logistik, dan sumber daya manusia, termasuk juga pelayanan kepada karyawan, pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya telah memanfaatkan penggunaan jaringan teknologi informasi Telkom. Dalam melakukan kegiatan operasionalnya, Telkom sering menghadapi banyak sekali resiko-resiko yang mengganggu, baik itu resiko internal maupun resiko eksternal. Hal ini dikarenakan Telkom merupakan perusahaan perseroan terbatas yang berkedudukan di Indonesia, yang sebagian besar operasi, aset, dan pelanggan di Indonesia. Permasalahan manajemen risiko IT disebabkan oleh permasalahan infrastruktur, khususnya gangguan alam yang sering terjadi pada perusahaan di sektor industri layanan telekomunikasi. Dalam studi kasus ini, kami memilih PT Telkom Indonesia, TBK, sebagai perusahaan yang dianalisis. Tool yang dianalisis adalah Framework ISO 3100/2009. Sistem infrastruktur TI merupakan aset penting, maka harus dikelola secara efektif untuk memaksimalkan efektivitas penggunaannya dan agar resiko terkait dari teknologi yang diimplementasikan dapat dimitigasi. Manajemen risiko dapat memberikan pertimbangan secara terstruktur dengan memperhatikan segala bentuk ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang harus diambil guna menangani berbagai risiko lainnya. Enterprise Risiko Management atau ERM ditujukan untuk membantu kinerja dalam organisasi dengan cara yang lebih menyeluruh. Manajemen risiko perusahaan mengambil perspektif tentang identifikasi risiko yang dapat membuat sebuah organisasi gagal karena tidak dapat memenuhi strategi serta tujuan. ERM sendiri tidak ada cara khusus yang tersedia karena tidak ada jaminan keberhasilan dalam penerapan ke organisasi. Dalam penerapan di perusahaan, manajemen risiko pada perusahaan ditangani secara khusus di bawah Direktur Risiko Manajemen, di mana direktur ini mempunyai fungsi dan tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama, mengelola kepatuhan, pelaksanaan hukum, dan manajemen risiko di Direktorat Compliance dan Risiko Manajemen. Yang kedua, mengelola unit legal dan compliance dan manajemen risiko perusahaan. Framework Manajemen Risiko ISO 31000. Framework Manajemen Risiko merupakan seperangkap komponen yang memberikan landasan dan kerangka kerja untuk merencanakan, menerapkan, memonitor, review, dan secara berkelanjutan guna memperbaiki proses manajemen risiko pada seluruh bagian organisasi. ISO 31000 Risk Management Principle dan Guidelines on Implementation adalah keluarga standar internasional pedoman penerapan manajemen risiko. Struktur ISO
3100 terdiri atas 3 elemen, yaitu pertama ada prinsip manajemen risiko. Prinsip ini dapat dikatakan efektif apabila memiliki kemampuan untuk menerapkan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, manajemen risiko adalah bagian terpadu dari proses organisasi. Yang kedua, bersifat sistematik, terstruktur, dan tepat waktu. Yang ketiga, bagian dari proses pengambilan keputusan. Yang keempat, manajemen risiko harus memfasilitas terjadinya perbaikan dan peningkatan organisasi secara lanjut. Selanjutnya yang kedua yaitu framework manajemen risiko. Manajemen risiko harus diletakkan dalam satu framework manajemen risiko supaya dapat berhasil dengan baik. Framework ini akan menjadi dasar penataan yang mencakup seluruh kegiatan manajemen risiko di semua tingkatan organisasi. Komponen-komponen dari framework manajemen risiko yang diperlukan dan hubungannya satu dengan yang lain, yaitu yang pertama ada mandat dan komitmen. Lalu perencanaan framework manajemen risiko, penerimaan framework manajemen risiko, monitoring dan review, perbaikan kerangka kerja secara berkelanjutan. Lalu yang ketiga ada proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen umum. Manajemen risiko harus menjadi bagian dari budaya organisasi. Praktek terbaik organisasi dan proses bisnis organisasi. Proses manajemen risiko ada 5, yaitu komunikasi dan konsultasi, menetapkan konteks, lalu asesmen risiko, dan juga perlakuan risiko. Lalu ada manajemen risiko PT Telkom. Berdasarkan analisis laporan tahunan PT Telkom sejak tahun 2006, telah menerapkan manajemen risiko yang mengacu pada kerangka kerja COSO Enterprise Risk Management. Dan dalam penerapannya, manajemen risiko adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penerapan GCG dan pengendalian internal dengan menggunakan pendekatan ERM. Risiko di lingkungan PT Telkom dapat digambarkan sebagai berikut. Terdapat 2 jenis pengaruh lingkungan eksternal memiliki 7 faktor. Faktor pertama yaitu technological innovation risk. Di sini akan dijelaskan masing-masing satu jenis risikonya. Technological innovation risk memiliki jenis risiko kurangnya visi mengenai tren teknologi masa depan. Kedua, country risk memiliki jenis risiko stabilitas sosial, politik, dan ekonomi Indonesia yang tidak menentu. Ketiga, disaster risk memiliki jenis risiko bencana alam, gempa bumi, gunung, meletus, dan lain-lain. Keempat, corporate governance risk memiliki jenis risiko kurang baiknya penerapan good corporate governance dalam hal transparansi. Kelima, capital availability risk memiliki jenis risiko terhambatnya dana belanja modal. Slide selanjutnya. Keenam, competition risk memiliki jenis risiko pergerakan kompetitor. Dan ketujuh, regulation legal internal policy risk memiliki jenis risiko rendahnya entry barriers sehingga meningkatkan churn dan kompetisi. Slide selanjutnya. Kemudian bagian keduanya yaitu pengaruh lingkungan eksternal. Memiliki 12 jenis faktor makro. Faktor pertama yaitu product development risk. Memiliki jenis risiko strategi pengembangan produk yang tidak efektif sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Kedua, IT network infrastructure risk. Memiliki jenis risiko kurangnya koordinasi bisnis antara unit bisnis. Dan selanjutnya. Ketiga, human research memiliki jenis risiko struktur remunerasi yang tidak efektif. Keempat, intercareer risk memiliki jenis risiko kontrak yang tidak lengkap. Kelima, brand erosion risk memiliki jenis risiko adanya merek lain yang dapat mengalahkan merek Telkom. Selanjutnya. Keenam, partnering risk
memiliki jenis risiko ketergantungan terhadap teknologi dari supplier. Ketujuh, customer certification risk, memiliki jenis risiko tidak mengerti, tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Kedelapan, fraud risk, memiliki jenis risiko kesalahan interpretasi performasi perusahaan. Kesembilan, procurement risk, memiliki jenis kurangnya data tentang supplier. Selanjutnya, 10. Information integrity risk, memiliki jenis risiko spesifikasi yang tidak tepat. 11. Business capacity planning risk, memiliki jenis risiko pemakaian kapasitas atau sumber daya lainnya secara tidak optimal. Dan yang terakhir, 12, yaitu business interruption risk, jenis risikonya putusnya layanan telekomunikasi. Kasus kerugian PT Telkom. Kasus kerugian yang dianalisis yaitu risiko IT yang berkaitan dengan gangguan alam, di mana sering kejadian layanan tidak dapat berjalan semestinya akibat infrastruktur PT. Berikut adalah kasus-kasus yang berhubungan dengan risiko IT dari PT Telkom Indonesia yang berhubungan dengan kejadian alam. Yang pertama, akibat gangguan jaringan PT Telkom Persero di daerah Bau-Bau rugi sekitaran miliaran rupiah. Kedua, Telkom rugi 18 miliar akibat bencana banjir. Ketiga, 2 buah titik fiber optik rusak, PT Telkom Indonesia minta maaf. Keempat, gempa, jaringan IT Telkom alami gangguan. Kelima, infrastruktur Telkom rusak, layanan komunikasi belum normal. Dan keenam, ribuan telepon di Aceh dan Sumut mati karena banjir. Telkom berusaha mengambil tindakan cepat. Lalu yang berikutnya ada hasil pembahasan. Next. Berdasarkan strategi serta tujuan perusahaan, Telkom melakukan transformasi dari penyedia telekomunikasi tradisional menjadi penyedia layanan time atau telecommunication, information, media, dan edutainment yang lebih luas cakupannya. Di sini kita bisa lihat gambar peta Di sini kita bisa lihat gambar peta hubungan infrastruktur Telkom dengan stakeholders. Dari gambar ini bisa dilihat bahwa pelanggan, PLN, vendor, karyawan, serta operator lain merupakan stakeholders utama yang secara langsung berhubungan dengan infrastruktur jaringan Telkom. Pelanggan di sini maksudnya adalah orang atau organisasi serta perusahaan yang menggunakan layanan atau produk dari Telkom. Lalu vendor itu maksudnya adalah pihak yang mensuplai perangkat-perangkat infrastruktur Telkom. Lalu karyawan merupakan pihak yang bertanggung jawab atas resiko tersebut. Lalu ada operator lain yang merupakan operator penyedia layanan teknologi telekomunikasi yang menjalin kerjasama dengan Telkom. Lalu yang terakhir itu ada PLN, adalah pihak yang mensuplai tegangan atau power untuk menjalankan infrastruktur jaringan telekomunikasi Telkom. Lalu yang berikutnya ada asesmen resiko. Yang pertama, identifikasi resiko. Metode yang digunakan dalam identifikasi resiko ini adalah pengujian dokumen atau dokumen review fokus terhadap potensi resiko yang dapat menghalangi pencapaian tujuan perusahaan. Lalu sumber resikonya itu ada banjir, petir, angin, dan gempa. Yang ketiga ada kejadian kegagalan berfungsinya infrastruktur jaringan telekomunikasi PT Telkom sehingga menyebabkan jaringan untuk koneksi atau interkoneksi tidak bisa digunakan oleh pelanggan. Yang berikutnya ada konsekuensi, itu ada 2. Yang pertama, mengalami kerugian akibat hilangnya pendapatan atas penggunaan layanan dan biaya untuk recovery. Yang kedua itu berdampak negatif terhadap kepuasan pelanggan. Lalu yang kelima, ada pemicu atau kerusakan radio. Contohnya itu kerusakan radio, jatuhnya alat transmisi, putusnya koneksi, putusnya pasokan listrik alat transmisi. Yang berikutnya ada pengendalian, yaitu antisipasi awal mengoperasikan jaringan telekomunikasi backup. Yang terakhir ada perkiraan kapan dan di mana resiko
terjadi. Contohnya, kebanjiran diperkirakan setiap setahun terjadi. Next. Yang kedua itu ada analisa resiko bertujuan untuk memahami resiko dengan pembahasan yang lebih dalam lagi. Hasil dari analisa resiko akan menjadi input untuk evaluasi resiko. Metode yang digunakan dalam paper ini adalah analisa sebab akibat. Yang berikutnya itu evaluasi resiko. Tujuan dari evaluasi resiko adalah membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisa resiko. Resiko kegagalan sistem infrastruktur dengan skala besar dan tengah perlu ditangani dengan pertimbangan. Yang pertama yang termasuk dalam kategori kelompok atas akan berdampak langsung terhadap tujuan dan strategis perusahaan. Yang kedua, yang termasuk dalam kategori tengah dengan kemungkinan kejadian yang sering atau hampir pasti terjadi secara tidak langsung juga akan berdampak buruk terhadap perusahaan secara umum dan kepercayaan pelanggan. Yang terakhir itu yang termasuk dalam kategori bawah, memiliki resiko terlalu kecil sehingga tidak dibutuhkan penanganan resiko secara khusus. Next. Ya, jadi itu dia penjelasan tentang analisa kami terhadap jurnal tersebut. Kurang dan lebihnya, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.